Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayyuhat talamid wa tilmidhat as'adakumullah. Wahai anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Ma'had Islam Kota Pekalongan yang berbahagia. Ada satu kisah yang sangat menarik, yang mana kisah ini terdapat dalam satu kitab yang bernama Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Usfuri. Dan kisah ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, terhadap sesama makhluknya Allah. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berjalan-jalan di satu jalan perkampungan, tepatnya di kota Madinah. Nah, ketika beliau sedang berjalan-jalan, lantas beliau melihat ada anak kecil yang bermain-main dengan seekor burung pipit yang ditaruh di tangannya. Nah, melihat hal itu, timbul rasa iba, rasa belas kasihan dari Sayyidina Umar bin Khattab akan burung pipit tadi yang dimain-mainkan oleh anak di tangannya. Lantas bagaimana? Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab datang menghampiri anak tersebut dan membeli burung pipit tadi. Jadi burung pipit yang dimain-mainkan anak kecil di tangannya itu langsung dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dibayar. Setelah dibayar, dibeli, dilepaskan begitu saja burung pipitnya tadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dilepaskan ke alam bebas biar bebas terbang ke sana kemari. Nah, karena apa? Karena itu tadi rasa iba, rasa belas kasihan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Melihat kok ada burung dimain-mainkan, ada seekor burung pipit dibuat mainan sama anak kecil. Singkat cerita, ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, banyak ulama-ulama yang bermimpi ketemu beliau, orang-orang soleh yang memimpikan beliau, yang bermimpi ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dalam mimpinya itu mereka para ulama bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab perihal keadaan Sayyidina Umar bin Khattab itu sendiri. Apa yang telah Allah lakukan kepadamu, wahai Umar? Sayyidina Umar bin Khattab pun menjawab, Allah telah mengampuniku dan telah memaafkanku. Kemudian para ulama tadi bertanya kembali, karena apa wahai Umar, kok sampai-sampai Allah SWT itu memaafkanmu dan mengampunimu? Apa karena sifat kedermawananmu? Atau karena sifat keadilanmu, atau karena sifat kezuhudanmu wahai Umar? Nah, Sayyidina Umar pun menjawab. Beliau menjawab dengan bercerita, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, kemudian kalian memendamku dengan tanah, dan kalian meninggalkanku sendirian di dalam kubur, datanglah dua malaikat kepadaku yang sangat berwibawa. Dua malaikat itu, saking berwibawanya dua malaikat tadi, hingga membuatku tak bisa berpikir, ya. Jadi dua malaikatnya itu sangat berwibawa, sampai-sampai membuat seorang Sayyidina Umar bin Khattab pun yang terkenal dengan kegagahannya, yang terkenal dengan khalifah yang sangat gagah, yang sangat pemberani,
itu sampai membuat beliau tak habis pikir, tak bisa lagi berpikir, dan membuat persendianku gemetar karena kewibawaannya tadi. Jadi di samping membuat Sayyidina Umar bin Khattab tak bisa lagi berpikir, juga membuat persendian beliau itu gemetar, ya, karena kewibawaan dari dua malaikat tadi yang datang menghampiri di dalam kubur. Padahal kita tahu semua Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kegagahannya. Kemudian kedua malaikat itu membawaku dan mendudukkanku untuk menanyaiku. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Namun apa yang terjadi sebelum ditanyai oleh dua malaikat tadi? Sayyidina Umar bin Khattab lantas menjawab kembali. Fasami'tu nidaan minal hatif utruka abdi wala takhawwafahu fa inni rahimtuhu wa tajawazat anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, fasami'tu nidaan minal hatif, aku mendengar suara tanpa rupa. Bagaimana suaranya? Utruka abdi, tinggalkanlah, wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Maksudnya hambaku ini Sayyidina Umar bin Khattab. Tinggalkanlah hambaku ini. Wala takhawwafahu, dan jangan kalian, wahai dua malaikat, dan jangan kalian menakut-nakutinya. Jangan menakut-nakuti hambaku ini. Fa inni rahimtuhu, sesungguhnya aku telah mengasihinya, sesungguhnya aku menyayanginya. Wa tajawazat anhu, dan memaafkannya dan mengampuninya. Li'annahu rahima usfuran, karena hambaku ini, wahai malaikat, itu telah mengasihani, memberikan rasa belas kasihan terhadap usfuran, terhadap seekor burung pipit fid dunya, ketika beliau masih hidup di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku pun menyayanginya di akhirat. Nah, inilah poin yang dapat kita ambil, wahai anak-anak, bahwasanya rasa belas kasihan yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap seekor burung pipit, ya, seekor burung pipit kecil, sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab kasihan melihat seekor burung pipit dimain-mainkan oleh seorang anak di tangannya, dibelilah dan dilepaskan begitu saja, karena kasihan. Nah, perbuatan semacam itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunannya ketika di dalam kubur. Sampai-sampai dua malaikat yang mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab untuk menanyai itu disuruh pulang. Udah, kembali saja, tinggalkan hambaku ini. Jangan nakut-nakuti. Karena hambaku ini ketika hidup di dunia sudah menyayangi seekor burung pipit, maka ketika di akhirat pun aku menyayanginya dan mengampuninya. Subhanallah. Nah, itulah satu kisah cerita yang sangat memotivasi kita semua untuk senantiasa menebar rasa peduli, rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai terhadap hewan pun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Islam itu agama yang sangat
sempurna. Karena Islam itu mencakup akan segala hal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, memerintahkan kita semua tidak hanya untuk beribadah kepadanya, tapi juga memerintahkan kita semua untuk beribadah dalam hal berhubungan dengan manusia secara baik, berhubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya dengan baik, yaitu dengan cara menebarkan rasa kasih sayang. Jadi beribadah kepada Allah ya, kemudian beribadah terhadap manusia, berhubungan sama manusia, berhubungan dengan makhluk hidup lainnya dengan baik, dengan tidak merusak, tidak menganiaya makhluk hidup lainnya, tidak menganiaya hewan, tidak merusak tumbuh-tumbuhan, tapi kita tebarkan rasa kasih sayang kita, itu juga merupakan satu ibadah. Nah, hal semacam ini sudah diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal, sangat populer di kalangan, terutama di kalangan para penuntut ilmu. Masih dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Diceritakan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, ar-rahimuna, orang-orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman, akan dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, kasihilah, irhamu, perintah untuk semuanya. Irhamu, kasihilah kalian wahai manusia, siapapun, man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kita disuruh mengasihi, kita diperintahkan untuk mengasihi, berbelas kasih sayang, man fil ardi, terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi, kasihilah oleh kalian semua siapapun yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali. Mau sama manusia, sama kemudian terhadap makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yarhamukum man fis sama, kalau kita sudah mengasihi siapapun yang ada di muka bumi ini, makhluk hidup siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan mengasihi kita. Nah, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan sore hari ini, marilah kita meningkatkan rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita terhadap sesama makhluk hidup, terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu kisah, satu contoh tadi yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gara-gara menyayangi seekor binatang, seekor burung pipit, dibeli, dilepaskan biar hidup bebas di alam bebas, karena melihat sedang dimain-mainkan oleh seorang anak kecil, lalu dibeli oleh beliau, dilepaskan di alam bebas, biar bebas.
beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunannya. Ya. Siapa orangnya yang enggak mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia pasti ingin mendapatkan rahmat, pertolongan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita semua, bisa kita teladani, bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dikoreksi, mohon dikritik, jangan sungkan-sungkan. Taib. Syukran kasiran, syukran jazilan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.